dengan pujian, namamu selalu kusebutkan di dalam doaku. Pasal 27. Injil Matius pasal 27. Kita baca bersama perikopnya Yesus di hadapan Pilatus. Saya akan baca ayat ganjilnya untuk mereka 11. Bapak Ibu sekalian yang membaca ayat genapnya sampai kita mengakhiri bagian 2 dari pasal 27 ini, yaitu ayat 26. Saya akan mulai membaca demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan malam-malam kepala dan buat-buat terhadap dia tidak memberitahu apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang baik. Dan pada waktu itu ada karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menetapkan Yesus sebagai ini. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi dari malam." Tetapi oleh alasannya memang kepala dan buat-buat, orang banyak bertekad untuk meminta supaya dapat dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa
siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala sesuatu malah sudah menjadi berkata-kata, ia mengambil air dan membasuhkannya di hadapan orang-orang dan berkata, aku tidak bersalah terhadap kata ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas dari mereka, tetapi Yesus disesatkan, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekaliannya, ibadah kita hari ini merupakan ibadah seperti kita sedang menjalani zaman di mana waktu lebih 2000 tahun yang lalu Yesus sedang diadili baik oleh Herodes maupun oleh Pilatus sebagai wali negeri. Di sana saudaraku, tuduhan-tuduhan mereka antara lain, kalau kita baca dimulai dari Yohanes pasal yang kedua, yang mana waktu Yesus membersihkan bait suci Allah, karena Yesus gerak bait suci itu sudah menjadi rumah penyamun, berdagang, berjual beli. Mereka sepertinya tidak hiraukan lagi kekudusan Allah. Mereka tidak hormati lagi ketentuan berdirinya rumah Allah ini adalah untuk menyembah Allah, tetapi sudah dipraktekkan untuk menjadi ruang penyamun, berjual beli untuk mencari keuntungan. Tidak jadi masalah lagi bagi mereka di bait Allah itu sendiri. Sehingga Yesus kemudian di sana mencampur dengan geramnya, dengan marahnya penjual-penjual atau pedagang merpati, pedagang domba, pedagang lembu, di tukang berikannya, meja-meja penukar uang. Sepertinya Yesus waktu itu bertolak belakang dengan kepribadiannya yang selalu lemah lembut. Tapi hari itu geramnya tidak kepala tanggung. Memang terhadap dosa siapapun pasti harus bertindak seperti Yesus ini, marah. Dosa itu tidak boleh kita biarkan merajalela. Harus kita tengking, harus kita usir, harus kita permalukan. Jangan berkata itu tidak apa-apa karena kamu tidak mengerti. Sering orang yang mengaku hamba Tuhan tidak berani mengikis dosa, tidak berani mengajarkan tentang salib, apa yang disinggung tadi dalam khotbah pertama, Matius 16 ayat 24. Belum tentu ini diterangkan dalam pengajaran masa ini. Utama yang diterangkan sekarang bagaimana supaya diberkati, bagaimana supaya menjadi orang yang berhasil. Itu topik-topik yang selalu ditonjolkan. Tetapi menderita karena Kristus itu disembunyikan. Padahal saudaraku, kalau kita baca Alkitab ini, yang utama selalu ditekankan oleh Yesus dalam kiamat Injil itu, yaitu tentang memikul salib, menyangkal diri sendiri. Saudaraku, seorang yang ingin ke surga tetapi kebanggaan dirinya masih dipertahankan,
kehidupannya yang dia mungkin merasa orang besar dipertahankan. Itu namanya sama halnya dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-26. Mari kita baca sebentar. Di sana firman Tuhan berbicara. Tolong siapa yang sudah dapat lebih dahulu boleh bacakan secepatnya. Amsal pasal 26. Di sana dikatakan ayat 12 kalau tidak salah. Ya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Perhatikan saudara, selalu orang membicarakan kebijaksanaannya, selalu orang membicarakan kehebatannya. Tapi saudaraku yang kita tahu Alkitab, orang kagum dengan kebijaksanaan dan hikmat Salomo. Bukan Salomo yang mengatakan dia hebat. Lalu oleh suara daripada manusia-manusia yang kagum dengan hikmat Raja Salomo, terdengar beritanya kemana-mana. Biarlah engkau jangan memujimu tetapi orang lain. Itu yang Alkitab katakan. Jangan engkau memuji, mencari yaitu kehormatanmu lewat engkau menjelaskan siapa engkau, bagaimana keberhasilanmu. Tetapi jelaskan kepada mereka perbuatan Tuhan yang akan terjadi dari orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Dengan kekaguman masyarakat Israel kepada Salomo pada zaman itu, dari jauh Ratu Negeri Sheba datang membawa persembahan, ingin mendengar apa yang telah terjadi kepada Salomo. Lalu sesudah sampai dan bersoal jawab, Alkitab di sana berkata, Ratu itu kagum dan berkata, setengah daripada hikmatmu belum diceritakan orang. Kukira cerita orang ini adalah cerita yang dibesar-besarkan, tapi padahal separuh dari apa yang kulihat, dari caramu memerintah, caramu mengatur perjamuan ini, caramu mengatur semua kerajaan ini, belum separuh dijelaskan kepada saya. Berita-berita yang sering kita dengarkan, kalau di sini di sana sudah aksen, selalu dikembangkan melebihi dari fakta yang sebenarnya. Tapi hikmatnya Salomo yang diberitakan belum separuh dari apa yang kau miliki. Ku dengar, sekarang saya tahu, sekarang saya mengerti luar biasanya Tuhan memberkatimu. Anak-anak Tuhan, kikis kedagingan, sebab hanya itu yang memungkinkan kita boleh lolos. Apa yang Yesus katakan dalam Lukas itu tadi, dari pintu yang sesak dan sempit. Kalau engkau selalu banggakan, pasti nanti datang beginilah, seakan-akan tidak ada lagi yang lebih daripadamu. Khotbahkanlah firman Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berkhotbah. Jangan kepribadianmu engkau khotbahkan. Khotbahkanlah firman Tuhan, jelaskanlah firman Tuhan. Upayakan firman itu yang sampai, upayakan firman itu dimengerti jemaat, supaya jemaat bertumbuh, jemaat didewasakan. Jangan ngelantur dengan pengetahuan dunia ini, sebab pengetahuan dunia ini tidak ada apa-apanya. Itu tidak memastikan orang sampai ke surga, tetapi orang yang hidup dalam firman Allah, itulah yang boleh bertahan dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Kembali kita kepada firman Tuhan, di mana dikatakan di dalam Matius pasal 27 ini, Yesus yang telah mengerjakan
dimulai membuat air menjadi anggur dalam Yohanes pasal yang kedua. Dan sesudah itu tadi orang berkata, luar biasa kau ya, katanya kepada sang mempelai dengan laki-laki. Kalau orang pesta terdahulu menyuguhkan anggur yang lebih baik, baru kemudian yang kurang baik. Tetapi kamu sebaliknya. Mereka katakan itu karena mereka tidak tahu dari mana anggur itu. Padahal karena Yesuslah di sana melakukan satu perbuatan mujizat. Lalu sesudah itulah kemudian dia menunggang balikan, yaitu meja-meja penukar uang di bait suci. Dia pergi ke sana. Lalu Yesus katakan, apa tandanya? Engkau berhak melakukan ini. Yesus katakan, berhubungkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Ini salah satu faktor penyebab Yesus mereka kemudian usahakan untuk disingkirkan, sebab ini perkataan yang tidak dimengerti oleh mereka, tidak dipahami mereka. Mana mungkin Salomo membangun ini 46 tahun, kok kau 3 hari? Padahal yang dikatakan Yesus, bait suci itu ialah tubuhnya sendiri yang akan kemudian harus dihanguskan. Kemudian sesudah 3 hari bangkit dari antara orang mati. Pengertian firman tidak ada pernah sampai kepada orang dunia yang kalau kelihatannya mereka rohani tetapi memelihara kedagingan, mereka tidak akan mengerti firman Tuhan. Tertutup bagi mereka pemahaman itu, tertutup bagi mereka pengertian itu. Itulah sebabnya saya ulangi apa yang dikatakan 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi barang siapa yang sungguh-sungguh bertanya kepada Allah, maka seluruh akan diangkat. Artinya pembalas untuk memahami kehendak Tuhan itu diangkat sehingga kita masuk dalam pengalaman rohani oleh Tuhan yang menjelaskan kepada kita pengertian yang ditempatkan dalam kita, sehingga seperti Salomo tadi menjadi orang yang sangat bijaksana, menjadi orang yang sangat berhikmat. Hati-hati saudaraku, jangan coba kau kembangkan pelayanan ini melalui asumsi pengetahuan umum. Tapi pengalaman pelayanan ini harus kita kembangkan di dalam konsep urapan Roh Kudus. Haleluya. 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 Inilah yang hilang sekarang di mayoritas Pentakosta, bukan Roh Kudus lagi andalan, tetapi sudah masuk kepada pengetahuan. Ada seorang pernah dokter berkata dalam khotbahnya untuk mengkhotbahi pemuda-pemudi beberapa provinsi. Dalam khotbahnya dia berkata, kita tidak lagi hanya bersandar kepada Roh Kudus, tetapi karena kita sudah memiliki pengetahuan, lalu kita harus bersandar juga kepada pengetahuan. Para pemudanya lapor sama saya waktu itu. Inilah khotbahnya Pak. Saya bilang memang sudah keliru jalan ini sekarang karena orang andalkan pendidikan formal, bukan lagi Roh Kudus. Kalau Pentakosta sudah beralih kepada pendidikan formal, maka gereja muda-muda seperti gereja Rasul-Rasul itu sulit kita lihat. Padahal ada pendidikan ini yang diraih hanya 3 bulan. Bagaimana caranya supaya ada predikatnya? Berbagai macam kan. Karena banyak sekarang perguruan tinggi aspal, ya? Dan orang-orang yang mengaku hamba Tuhan mau masuk ke dalam kelompok aspal ini. Hati-hati, penipuan-penipuan seperti itu dicatat Tuhan. Siapa yang masih mau ikut-ikutan dalam penipuan seperti itu dicatat bukan hamba yang layak masuk surga. Tidak gampang, saudaraku. Jangankan kita seorang pendeta, malaikat yang berdosa pun dihukum Tuhan. Perhatikan, malaikat yang berdosa pun dihukum Tuhan.
Itulah sebabnya Lucifer diusir dari surga, karena dia menantang Tuhan. Dan katakan sudah banyak dikerjakan. Saul bukan tidak luar biasa awal, tapi dalam 2 kali peristiwa dia meremehkan hikmat dan meremehkan aturan firman, langsung finalisasi untuk kemudian turun dari jabatannya, ambil roh Allah daripadanya, beri kepada Daud. Berapa juta bangsa Israel waktu itu? Nanti kan saudara sudah pernah menjadi sahabat Tuhan, tapi tidak betul-betul taat, tidak betul-betul setia. Itulah sebabnya nanti di tempat neraka sana banyak pendeta yang pernah mungkin dipakai Tuhan. Jadi jangan kau katakan karena predikatmu sudah disebut hamba Tuhan langsung ada di sana namamu. Tergantung bagaimana engkau mengadaptasikan, bagaimana engkau mempraktekkan hidupmu setelah terpanggil menjadi orang percaya. Sebab kita harus tinggal di dalam Tuhan. Itulah Yohanes 15 ayat 7. Tinggal di dalam Tuhan. Sesudah kita menjadi jemaat, sesudah kita dilepaskan, tinggal di dalam Tuhan, di dalam pengajarannya, di dalam rancangannya, di dalam konsep kehidupan. Kita harus tinggal di sana dan firman-Nya dalam Tuhan. Maksudnya jangan ada sandaranmu, jangan ada pengharapanmu kepada yang lain, ataupun engkau ambil metode hidup di luar metode Yesus. Hanya Yesus Tuhan yang hidup, tidak ada Tuhan yang lain. Jangan ambil dari sumber yang berbeda dari apa yang diajarkan Tuhan, sehingga engkau disebut menjadi hamba yang taat. Anak-anak Tuhan, saya selalu katakan bahwa memang oleh orang yang berani menjelaskan kebenaran pasti banyak hujatan orang, tapi saya tahu Tuhan pasti akan berpihak kepada kebenaran. Haleluya. Dia tahu melepaskan orang benar, dia mengerti melepaskan orang yang benar. Dia tidak kurang kekuatan dan kuasa melepaskan orang benar dari berbagai jebakan-jebakan kematian atau maksud orang jahat lain. Sehingga tidak perlu takut. Kita harus tetap berkata, terpuji namamu Tuhan, sebab engkau beri keberanian kepada saya percaya kepadamu. Haleluya. Siapa yang tidak berani masuk dalam tatanan kehidupan surgawi tidak mungkin sampai. Oleh itulah saudaraku, kita melihat di sini bahwa kalau kita baca Matius 27 tadi, yang menyerahkan Yesus kepada para ahli Taurat dan Farisi adalah muridnya sendiri. Kenapa muridnya ini? Sudah diajar jangan cinta uang, tetapi terus cinta uang. Mulai dari rambut di kepala yang ada dalam pikirannya uang, uang melulu, uang melulu. Buat program oleh Judas, uang lagi. Sehingga waktu Yesus kemudian diurapi seorang yang telah bersukacita karena dia telah dilepaskan dari dosanya yang sangat besar, harga 300 dinar yang sama dengan penghasilan untuk 1 tahun dari seorang pekerja. Penghasilan untuk 1 tahun dari seorang pekerja, kalau sekiranya ukurannya itu Eropa ataupun Timur Tengah, penghasilan mereka bukan seperti kita 5 juta. Udah golongan Pak A itu 5 juta per bulan. Itu berarti proses kerjanya sudah lama, 20 tahun paling enggak. Itu kalau guru. Kalau yaitu orang-orang kerjakan orang lain, nggak pernah ada kenaikan pangkat istimewa, ya paling mungkin di bawah itu jauh. Mungkin golongannya masih 3B atau 3C. Tapi guru beruntung ada lompatan golongan. Nggak tahu apa masih berlanjut itu. Saudara, kalau di sana
Saya dengar ada orang punya gaji $5.000, $6.000. Kalau $5.000 dengan 13 juta berarti 65 juta per bulan. Kali 12. Itu Timur Tengah seperti itu. Kali 12. Nilainya berapa itu saudara? 650 tambah 100 berarti 780 juta. 780 juta sekali menuangkan mengingat Yesus. Datang juga si Iskariot, bodoh sayang, kenapa minyak yang semahal itu tidak dibagi-bagi kepada orang miskin? Yesus katakan, biarkan dia, karena dia mengurapi aku mendahului kematian. Orang miskin selalu ada padamu. Kalau kau ingin menolong mereka, perbuatlah kepada mereka. Tapi ini jangan kau bangun. Padahal maksudnya Yudas, kalau dimasukkan ini ke kas perbendaharaan, saya nanti dilihat paling tidak 10%. Karena 780 juta, 10% 78 juta. Wah, istri mengatakan, wah, suami yang baik. Koruptor selalu dibanggakan istrinya, suami yang hebat. Tapi saya sudah masuk ke HPK, aduh kenapa dulu Pak bodoh? Datang lagi seperti Gatot dan istrinya, iya ya bodoh banget kita dulu ya. Enak sebentar, tetapi lama menderita. Malunya tidak kepalang tanggung. Hati-hati saudaraku jemaat Pentakosta, jangan ikut-ikutan. Ingat dulu, pernah kau mencuri uang negara ini enggak? Tolong ingat. Apa yang terjadi bagimu tentu saya pasti akan tetap ikuti perkembangan. Kalau orang pernah kena sanksi yang berat, berarti ada kasus. Bagaimanapun tidak mungkin dia dipermainkan. Anak Tuhan harus hati-hati. Jangan ada orang Pentakosta nanti dibuih oleh karena perilakunya yang cinta uang. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Cinta dunia ini akar daripada segala perilaku jahat. Kalau kau mau permainkan Tuhan, karena ada kesempatan mungkin bukan uang negara tapi uang saudara kau permainkan. Hati-hati juga. Itu ada catatannya loh. Sekarang belum ditunjukkan Tuhan kepada kami, tapi nanti jemaat Pentakosta Bandar Lampung, pertama mulai dari pendetanya dan istrinya, kedua para guru Injilnya, ketiga para sintuanya. Adakah catatan negatif? Ini harus kita jaga. Cukup Tuhan tekan tombol. Masing-masing lihat biografinya. Makanya saudaraku, jangan sedikit pun kita lengah. Jangan sedikit pun kita diperbodoh oleh keinginan daging kita sendiri. Sementara kalau kita tinggal dalam Tuhan, pasti masa depan kita ada masa depan yang terbaik, masa depan yang luar biasa baiknya. Haleluya. Haleluya. Saya bangga dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa saudara? Saya dari dulu konsepnya itu, yang penting Yesus menjadi harta saya. Tidak masalah seperti apapun hidup ini. Yang saya tahu, Yesus sudah membuat jaminan. Yesus sudah membuat jaminan. Makanya waktu saya lihat satu perusahaan yang sangat menggiurkan, ada seorang yang pernah saya coba bantu karena dia saya lihat kaku. Saya coba bantu untuk menguruskan perusahaannya sampai ke tingkat provinsi. Saudaraku, dia katakan aturannya kau buka juga perusahaan mula. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Kau aja yang merasa cocok dengan itu. Memang dengan itu kau pasti luar biasa. Tapi saya bertolak belakang dengan itu kejiwaannya. Sebab saya harus masuk surga. Harus masuk surga. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus bisa dipercaya ya.
Harus kita bisa percaya. Percaya mulai dari perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Ini patut kita tetap pegang. Dimulai dari perkara yang kecil. Umpama saya kasih tugasmu yang kecil. Kalau tugas-tugas kecil kepada aku lah dikasih. Kalau tugas besar enggak kayaknya. Padahal kita mau melihat. Betulkah dikerjakan dengan benar? Betulkah dia setia? Tuhan juga begitu kepada kita, dimulai dari hal yang kecil. Sediakah dia berdoa? Tadi malam agak marah saya sedikit sama kaum ibu Filipi. Maaf kalau ibu Filipi dongkol tadi malam sebagian pulang dari kebaktian. Kenapa? Kaum bapak kedengaran suaranya mantap untuk berdoa, tetapi kaum ibu kelihatannya tidak dari persoalannya. Iya, saya lupa kecil. Hanya dalam hati mungkin ataupun yaitu halus-halus suaranya, mungkin biasanya lah kaum ibu. Tetapi biasanya belum beribadah kaum ibu lebih galak kok. Suaranya pasti melebihi. Saya katakan memang tidak adakah lagi persoalanmu, tidak adakah kekuranganmu, tidak adakah keluh kesahmu. Kok kelihatan tidak pernah bergerak untuk bertumbuh lebih lagi bersamaan di dalam menyembah Tuhan. Sudah tiap hari diangkat, tetapi kok tidak ada pergumulan perjuangan, nggak kedengaran suara berdoa. Bukankah di dalam firman Tuhan biasanya kalau orang hanya halus-halus berdoa biasanya saudara jarang itu menang. Atau juga satu contoh soal, kalau saya lihat orang bertepuk tangan begini, boha mereka mudah mungkin maju. Lah gurunya profesor dan maju di Kerawang. Asal biasa begini. Biasanya yang maju itu yang tetap semangatnya juga luar biasa. Saya aja dulu kita bertepuk tangan satu kota tanpa malam. Mau saya lihat dulu pemuda, remaja dan anak-anak, apakah betul-betul ketiaknya agak longgar sedikit hanya begini. Ada situ lagi kalau mimpin pujian hebat, tetapi kalau sudah tiba waktunya dulu tetap juga loyo. Ini bodoh. Saya pikir, kenapa waktu pimpin puji-pujian kesemangat? Kenapa bukan setiap saat semangat? Satu kota tanpa malam. Mari kita semangat dulu. Karena kalau memang engkau mau ke surga, berjuang engkau menyemangati dirimu, bukan orang lain. Dan kemudian jangan pandang kiri kanan, tapi pandang kepada Yesus yang memoto engkau sedang beribadah.
tahu orang Protestan umpama ada pernikahan, datang di sini paling-paling dia bikin kadang-kadang tangannya 2 biji jarinya. Kalau orang Pentakosta sempat seperti itu, wah barangkali akan lebih besar bahayanya. Kembali kepada firman. Saudaraku dalam Tuhan, dikatakan di sini di hadapan Pilatus, dia diadili tetapi tidak memberi jawaban. Apapun pertanyaan Pilatus tidak memberi jawab. Kenapa? Apa gunanya saya menjawab? Semuanya pasti terjadi seperti rencana mereka, dan memang Bapa di surga sudah menetapkan saya untuk menghadapi ini semua dengan pasrah. Dengan pasrah, tidak perlu saya menolak. Kalaupun saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh 3 kali, tetapi jawaban tetap laksanakan tugas pelayanan. Saudara dalam Tuhan, ditentukan kita di dunia ini untuk betul-betul terserang ataupun menderita. Jadi jangan katakan, wah susah juga jadi orang Pentakosta. Memang kalau jadi orang benar susah. Kenapa? Saya ulangi membaca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 22 saja. Ayat yang terlalu sering, dan ini perlu, tetapi memang kalau engkau bukan tegas dalam kehidupan percayamu, ya engkau tidak mungkin dihujat. Teruskan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan itu saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Siapa yang pertama membenci kita? Keluarga kita. Keluarga kita. Maka kalau sekarang saudaraku, saya hadapi tekanan dari berbagai macam, karena saya berikrar harus mengikatkan diri dengan Tuhan, itu sudah wajar. Tidak ada kalau saya bersoal. Yang saya tahu pasti Tuhan menjagai saya untuk terus maju. Saudaraku, baru-baru ini waktu kita lakukan KKD Cengkring, ada lagi SMS dari Pak Guru kita di sana, ada kanker darah, malam itu langsung sembuh katanya dari SMS-nya, dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi dari Babel, seorang ibu-ibu, wah waktu saya KKR itu kanan saya nggak bisa bergerak, tetapi saya malam itu didoakan. Saya tahu itu karena ada pendeta rumah P yang datang ke sini kasih persembahan itu ucapan syukurnya. Uang apa nih Pak? Katanya ibu-ibu langsung sembuh dari KKR itu Pak. Tangan kanannya mulai dari ketiak nggak bisa bergerak, tapi pulang dari KKR itu langsung sembuh total. Saudaraku dalam Tuhan, banyak hal yang Tuhan buktikan dalam membela pelayanan yang kita lakukan, tetapi masih ada rapat-rapat gelap yang dipimpin oleh pendeta besar mengatakan hati-hati dengan pendeta Lampung. Terserah, nanti sebentar lagi ada pengadilan Tuhan. Siapa yang benar? Tapi Tuhan sudah buktikan bagaimana Dia mengerjakan pekerjaannya, memperlihatkan kuasanya. Dan malam itu memang siapa yang sembuh total, saya undang begitu. Langsung ada angkat tangan. Apa yang menjadi sembuh? Ini di dalam leher saya ada tiga benjolan, dua sudah dioperasi. Saking sakitnya, yang ketiga ini saya katakan jangan dulu dioperasi. Tetapi inilah bulannya, waktunya mau dioperasi. Tapi saya dengar ada kakak yang disarankan ke sini. Katanya itu sejenis kanker juga. Lalu saudaraku, Jumat malamnya sudah sembuh. Saya suruh bersaksi. Tapi dari kamu, artinya enggak di mimbar. Lalu saudaraku, minggunya ketemu lagi. Saya tanya, dia tenaga medis kok, bukan orang-orang awam biasa. Tapi sangat dia bangga dengan jamahan Tuhan yang luar biasa. Lalu sesudah saya katakan, harus dibaptis loh. 2 minggu sesudah KKR itu ada baptisan di sana.
Dan dikatakan ada beberapa orang minta dibaptis sesudah KKR. Saya berharap saudaraku kita paham dengan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak di dalam pekerjaannya, membuktikan dia hidup. Asal komitmen kita tetap menyatu dengan Tuhan, harta kita hanya Yesus, kita kemudian tidak perlu lari dari konsep itu. Kita kerjakan pekerjaan kita apa adanya, berkat Tuhan kita syukuri. Tidak perlu kita yaitu berjuang untuk memiliki dunia ini, tapi kerja dengan benar, kerja dengan sepenuhnya. Lalu kemudian kita kerjakan itu semua dalam kondisi-kondisi yang cocok dengan firman. Saudaraku, Yesus dikatakan di sini kemudian dihasut oleh orang-orang banyak. Pilatus berkata, saya tidak temui loh kesalahannya, saya tidak dapatkan kesalahannya, kenapa harus dituntut ini? Tapi katanya di dalam ayat lain, kalau engkau tidak jatuhkan dia hukuman mati, kau berarti bukanlah sahabat Kaisar. Pilatus takut gara-gara itu, saudara. Takut, sehingga saudaraku dicari Pilatus lagi jalan. Kalau begitu begini, biasa hari besar seperti ini, maka seperti yang umum ada akan dilepaskan dalam hari seperti ini. Seumpama seperti contoh apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kalau umpama masa hari kemerdekaan kita akan ada remisi. Lalu kemudian dikatakan ini hari besar untuk kita, untuk bangsa ini. Kalau begitu siapa yang kalian akan pilih untuk dibebaskan? Sebab ada sekarang di penjara orang yang paling jahat. Dia telah terkenal menimbulkan masalah besar. Saudaraku, apa yang terjadi dalam hal ini? Dikatakan bahwa saat itu orang Israel berkata, Yesus atau Barabas yang akan saya lepaskan. Mereka katakan, lebih baik kami menerima dan memberi kepadamu rekomendasi lepaskan Barabas, tetapi Yesus harus dihukum mati. Inilah orang-orang yang mengaku kelompok beragama. Lebih senang mereka menerima orang jahat hidup di tengah-tengah mereka. Lebih senang mereka menerima orang yang tidak takut dengan perilaku dosa daripada Yesus tinggal di tengah-tengah mereka. Ini karena salah pengertian, ini karena salah pemahaman. Sebab Yesus tidak memberi pengetahuan kepada mereka untuk memahami dan mengerti manfaat menjadi orang percaya kepada Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 13 itu dikatakan, saudaraku, saya akan ajak dulu kita kepada ini, di mana Tuhan Yesus berkata-kata di sana supaya mereka ataupun kita memahami. Inilah kelompok orang yang sengaja mengabaikan hidup dalam Tuhan secara benar. Sengaja kepada mereka ditutup pengertian, ditutup pemahaman tentang rahasia pekerjaan Tuhan. Saya akan ajak kita kepada yaitu firman Tuhan. Mulai ayat 13. Tolong bacakan dari Matius 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Cukup. Ini maksudnya begini, kepada keturunan orang-orang yang tidak mau bertobat sepenuh hati, orang-orang yang mempermainkan pertobatan itu menurut cara pikiran mereka sendiri. Artinya tidak mereka menerima apa adanya firman Tuhan,
yang selalu menggobloki pendeta, mengatakan tidak tahu dia itu berkhotbah, menggobloki hamba Tuhan. Salah itu, terlalu keras itu. Padahal yang kita sampaikan firman Tuhan, mana ada firman Tuhan yang keras? Tetapi menegaskan boleh. Firman Tuhan apa adanya kita sampaikan, bukan yang keras. Sebab Tuhan tahu ukuran yang memang mampu, yang ukuran yang bisa kita terima. Tujuannya untuk membangun kita. Tapi kita katakan keras, bukan keras saudara, tetapi tegas. Saya tidak mau main-main. Kalau dikatakan ya, saya berkeinginan semua kalian kalau boleh bersama dengan saya sampai kepada tujuan akhir. Tetapi ya, tidak bisa saya punya hak untuk memaksa kalian. Terserah kalian. Saya sudah usahakan berdoa, saya usahakan mencari firman, saya usahakan mengajar kalian untuk berkembang, saya usahakan pengurapan Tuhan supaya ada pembelaan Tuhan dalam masalah-masalah pelayanan ini, sehingga ada bukti bahwa kami utusan Tuhan. Sebab saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan ada yang perlu sudah pahami. Saya akan ajak dulu kita kepada, kalau tidak salah, 2 Korintus pasal yang ketiga. Di sini ada firman Tuhan yang perlu menjadi renungan. 2 Korintus pasal 4, bukan pasal yang ketiga. Bacakan mulai ayat 3 dan 4. Dua ayat saja. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang percaya yang disebut di sini orang yang mau mengaminkan firman itu dan kemudian mempraktekkan. Karena iman tanpa perbuatan kata Rasul Yakobus adalah iman yang mati. Jadi bukan iman yang mati yang dimaksudkan oleh ayat ini. Artinya yang percaya di sinilah orang yang betul-betul mau terima firman apa adanya, lalu dengan sukacita dia hidup dalam firman itu. Tapi kalau saudaraku tidak menerimanya dengan percaya, tidak mengaminkannya untuk mempraktekannya, berarti saudaraku bukan kelompok yang percaya. Karena ilah zaman ini menutupi, ilah cinta uang, ilah keinginan terhormat, ilah keinginan untuk kemudian menonjol. Hati-hati saudaraku, memang tidak ada lagi Allah lain dalam engkau, tetapi disebut saudaraku, kalau orang cinta uang juga sama dengan penyembah berhala. Orang cinta uang sama dengan penyembah berhala. Enggak kelihatan berhala di rumahmu, tapi tabiatmu cinta uang berarti ada berhala di rumahmu, dalam hidupmu. Makanya jangan bicarakan tentang kekayaan dunia dalam pelayanan itu, tetapi perbicarakanlah tentang salib dan keselamatan karena mau disalib. Haleluya. Sebab itulah berita Injil. Bukan berita tentang kemakmuran secara manusia, tapi memang karena engkau sudah dapat dipercaya Tuhan, karena engkau taat sepenuh, maka engkau akan menerima limpahan kasih karunia demi kasih karunia itu, sehingga engkau menjadi orang yang makmur. Tapi bukan karena kau cari-cari, bukan karena kau kejar, tapi berkat itu yang mengajarnya. Itulah orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Dikatakan di sini, jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup, maksudnya tidak mengubah orang, tidak membuat mereka menjadi penuh sukacita, tidak membuat mereka menjadi berkembang secara rohani. Dikatakan selanjutnya di sini, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maka ia tertutup kepada mereka yang akan binasa. Engkau bisa lihat dirimu siapa. Engkau bisa pahami siapa engkau lewat firman.
sepenuh hati. Peringatan tentang kematian Yesus ini kita pakai sebagai alat kita mengoreksi kehidupan kita, memeriksa perilaku kita. Apakah kita sudah bertumbuh dalam firman? Ataukah kita coba berani kemudian menjelekkan orang yang menyampaikan firman Tuhan apa adanya kepada kita? Ada hal yang perlu kita pahami dalam perjalanan ini. Kalau banyak hamba Tuhan memperbincangkan ini, tetapi hari ini akan saya ulangi di dalam Ulangan pasal yang ke-17. Di dalam Ulangan pasal 17. Bacakan ayat 12 dan 13. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Maaf saudaraku, sering saya dapatkan pengertian siapa yang menjadi gembala sidang di setiap sidang. Ini bukan mengada-ada. Lalu kemudian ada di antara rekan hamba Tuhan bahkan jemaat, hamba Tuhan apa? Kalau saya jadi gembala sidang bukan seperti itu. Tolong catat berapa kali engkau mengatakan di hatimu seperti itu ataupun keluar dari mulutmu kepada jemaat seperti itu. Hati-hati. Biarlah hari ini di mana hari Yesus siap disalibkan pada waktu itu demi keselamatan kita. Kita pun wajib menyalibkan diri kita untuk keselamatan orang lain. Kata 1 Yohanes 3 ayat 16. Wajib menyalibkan diri kita untuk keselamatan orang lain. Makanya saudaraku, kalau saudara mau diputus contohnya, harus siap. Bukan mencintai yang kelihatan ini. Apa fasilitas, apa ini. Saya tidak punya fasilitas dulu, tetapi saya tahu saya bersahabat dengan Tuhan. Pasti Tuhan fasilitasi saya. Tapi saudaraku, mungkin tidak semua memiliki pemahaman seperti itu. Kami coba topang mulai. Tapi kembangkan imanmu. Satu saat bisa engkau kemudian lahirkan pelayan-pelayan Tuhan yang boleh kemudian komitmen hidupku milik Tuhan, kenapa aku takut? Saudara, ada banyak orang yang takut dalam hidup ini. Sehingga saking takutnya makan pun dia mikir. Ayo kok tu diri dasar diri besok mahoni. Contoh, ada kok yang lebih begini namore kau tahu. Dak sidok dok kuat. Ada setiap belajar yang tahun bulan menungguran. Membuat diri berpikir manual. Kalau umar dekat diri saya bulan mahasiswa. Tidak rohana sasong gunung tanah. Sudah kaya. Puluhan rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Anaknya sudah pada jadi. Kalian kau belajar kau bulan sama orang itu. Ditimbang 5 kilo, mungkin doh anak. Adok tabat-tabat setiap kilo kau berenang melihat kau. Imana ni ulit na. Bolo na songonol la wabar kutu kilo martanya na sa tangannya. Raw kamu, era marum na huli tu surugo. So tunjuk raw makan huli di, merubah umay. Dan marum na huli tu surugo. Alana baju-baju na itu inilah bajunya, bukan pakaian pesta. Dari mana kamu kesini?
pasukan kamu. Kok kau datang nggak punya pakaian pesta? Pakaian itu kan perilaku, perbuatan, praktek hidup. Kita orang percaya harus memperlihatkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara, kita di sini harus berani bertarung. Makanya saudara, kita sering diajar Tuhan berkorban. Haleluya. Haleluya. Contoh hari Minggu, saya akan suruh nanti Pak Sagala ke sini khotbah. Kenapa? Dia hari Minggu perpisahan dengan kita akan membuka di perbatasan Padang dengan Riau. Dia kita dekat Allah, dan di sana sudah ada rumah kita sewa. Bulan depannya mungkin ada Pak Silaban ke Batu Raja. Saudara, saya berharap kita semua mengerti pengerjaan Tuhan ini. Masih banyak yang hilang tersesat, Kristen tetapi tidak mengenal Kristus. Yerusalem harus kita terus di sana bekerja kepada kelompok Kristen yang KTP, itulah Yerusalem. Jadi jangan katakan, ataupun ada orang mengatakan, bulan itu harus berizin. Kalau kalian benar-benar, kenapa bukan kepada orang yang belum menjadi Kristen? Ya Kristen pun mereka tidak kenal Kristus kok. Itu kata Yesus, saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan penghujung bumi. Dalam hal ini saudaraku, mari kita pakai start kita terus, bekerja kita terus dengan semaksimal. Kalaupun kita saudara kecil, tetapi kita usahakan menyenangkan hati Tuhan. Kita usahakan menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu, kalau kita berbuat seperti itu, maka Tuhan pasti mengingat kita. Saya ulangi apa yang dikatakan Daniel pasal 12. Pertama ayat 4, kedua ayat 10. Tolong bacakan. Daniel 12. Pertama ayat 4, kedua ayat yang ke-10. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan saudaraku, banyak orang menjadi bijaksana di zaman. Kenapa? Karena terus hatinya kepada firman. Makanya saya bangga dengan kasih Tuhan. Bulan atau tahun 2006, waktu saya baca 1 Petrus 1 ayat 18-19, karena dalam bahasa Indonesia saya kurang mengerti, saya coba bahasa Batak. Memang kayak gini rupanya. Saya baca lagi. Apa ini? Sesudah 3 kali saya baca, ajarkan kata firman Tuhan. Saya ajarkan. Ada guru baru mengatakan, Amang, suatu ngalong risiko nolurakan non, suatu gawe susu bubar cematon. Tuhan perintahkan saya ajarkan, tidak perlu saya pikirkan itu. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana orang akan boleh kemudian berjalan mengerti. Karena ini kayak ini Tuhan kok milik saya. Kalau dari cara saya berkhotbah barangkali kalian tidak senang, tapi Tuhan kemudian membuat kalian mengerti. Akhirnya saudara, itu kan akhirnya kalian sebagian besar. Kalau awalnya terlalu keras, itu kenapa nggak tahu bahasa yang halus ya? Ya memang lahirnya saya sudah seperti ini sebagai pengkhotbah yang berterus terang, sehingga tebak 12 pas terus kadang-kadang main dengan pengulakan baru pareso. Apa boleh buat? Kalau salah memang saya harus hantam. Jangan dipelihara yang salah, harus diperbaiki. Saudara, tujuan apa? Supaya sempurna pengajaran ini, supaya arahnya benar. Makanya bersiap terus. Lalu saudara dalam Tuhan, orang fasik tetap akan berlaku fasik. Dan juga seperti telah dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Memang yang kudus akan semakin kudus, tetapi
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya percaya kalian bukan orang jahat, bukan orang yang fasik, tetapi orang benar. Haleluya. Untuk itu tunjukkan sikap bertumbuhmu, tunjukkan sifat kedewasaanmu, lebih lagi bermanfaat, lebih lagi berguna, lebih lagi berfungsi untuk keluarga, untuk sekitar kita. Jelaskan firman Tuhan apa adanya. Tidak perlu kita kemudian memilah-milah, wah ini untuk si A, untuk si B. Kalau sudah Tuhan katakan harus kita sampaikan. Kembali kepada ini, Yesus disalibkan bukan karena dosanya. Ini yang pertama tadi, karena dikatakan runtuhkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Kemudian yang kedua, kita baca Matius pasal 12. Baca mulai ayat 22. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini anaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan bersebul pengurus setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa bersebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Satu ayat lagi. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan, inilah alasan kedua. Sebab Yesus mereka nilai penuh dengan kuasa Beelzebul. Karena apa? Pertama, dia langgar hukum hari Sabat. Di hari Sabat dia menyembuhkan orang. Padahal waktu Yesus katakan kepada mereka, jika dombamu atau keledaimu masuk lubang ataupun jatuh ke lubang, apakah tidak kau lepaskan kalau pada hari Sabat? Mereka diam, sebab memang faktanya seperti itu. Mereka lepaskan kok kalau pada hari Sabat. Tetapi mereka keberatan kepada Yesus sebab hari Sabat dia kemudian melepaskan orang dari segala macam penyakitnya. Bukankah memang hari Sabat? Sebab apa? Di hari Sabat itu Yesus masuk ke sinagoge di mana orang Israel sedang berhari Sabat, sedang beribadah. Lalu di situ kumpulan orang banyak. Tetapi di saat kumpulan orang banyak itu kemudian ada orang-orang yang dirasuk setan di sana ataupun penyakit yang ditimbulkan setan. Lalu setannya berteriak, lalu Yesus menyembuhkan. Maka di sana orang katakan ini sudah melanggar kesucian Sabat. Kalau dia dari surga. Yang ketiga, karena dia katakan dia anak Allah. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 kata Tuhan di sini begini. Ya, mari kita masuk dulu kepada Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 33 mulai. Yohanes 10 ayat 33 mulai. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah
dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Teruskan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Ya, memang di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-82 atau mungkin 84, ya. Di situ dikatakan orang percaya itu disebut Allah dalam huruf kecil. Kenapa disebut Allah dalam huruf kecil? Karena dia memang anak-anak Tuhan. Itu pertama. Kedua, karena memang kepribadian manusia itu, di dalam manusia itu dinyatakan gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, mereka adalah sebagai pelaksana daripada pekerjaan-pekerjaan besar daripada Allah. Sehingga disebut di sini, saudaraku, bahwa orang-orang yang percaya itu disebut Allah. Ayat 6 dari Mazmur 82 di sini berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Inilah kemudian dari kata Yesus, kalau saya katakan saya adalah Allah, sementara firman Allah tidak bisa dibatalkan, kenapa kalian menyebut saya menghujat Allah karena saya katakan saya anak Allah? Jemaat Tuhan, kita harus banyak mengerti firman, sehingga dengan demikian saudaraku kita tidak terbawa arus. Saya berharap semua kita, jemaat Tuhan dan terutama hamba-hamba Tuhan, masuk kita kepada kesungguhan urapan Roh Kudus, kepada kepenuhan Roh Kudus. Apalagi nanti ibadah 10 malam yang dimulai 5 Mei, tanggal 5 Mei hari Kamisnya, sampai tanggal yaitu 14 malamnya, malam minggunya. Mohon semua tetap kembali kepada kepenuhan Roh Kudus, dan jangan seorang pun yang pernah merasa puas kalaupun pernah saudara berbahasa roh sebelumnya. Tapi terus tingkatkan kepenuhan Tuhan di dalam dirimu, sebab memang kita terus harus menyuarakan suara firman Allah apa adanya. Sepanjang ada waktu bagi kita, sepanjang kesempatan ada pada kita, kita harus suarakan firman itu supaya masih boleh kita, yaitu harapkan orang bertambah-tambah menjadi percaya kepada Tuhan. Memang kalaupun kelihatan sulit secara manusiawi, tetapi kalau kita sudah betul-betul melayani Tuhan dengan benar, pasti Tuhan tambahkan itu jemaat satu demi satu. Pasti Tuhan ambil paksa dia datang. Berbagai cara Tuhan buatkan metodenya untuk menambahkan orang percaya. Tapi umumnya adalah melalui mujizat Tuhan. Makanya kita sebagai hamba Tuhan terutama mintakan terus mujizat menyertai pelayananmu, sehingga seperti pujian kita, tunggu mujizat setiap hari, tunggu mujizat setiap berdoa. Kita harapkan terus kepenuhan itu, sehingga seperti janji Tuhan kepada kita dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadaku. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadaku. Kalau kita memang betul-betul berjalan di dalam segala rancangan dan kehendak Tuhan, sudah jelas, sudah pasti rancangan Tuhan tidak akan pernah kemudian terhalang untuk kita kerjakan. Oleh itulah kita pakai dalam peringatan kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat ini kepada kita, yaitu hari kematiannya ini, untuk mempergunakan kesempatan ini bagi kita dalam pembinaan hidup kita ke depan, sehingga kalau Tuhan sudah siap mati untuk keselamatan kita, apakah balasnya dari kita kepada Tuhan dari semua itu? Apakah balasan
Tuhan dari semua itu. Yang Tuhan meminta sekarang adalah yaitu kemauan berserah, kemauan percaya, kemauan tinggal dalam firman Allah. Jangan engkau saudaraku kemudian keluar dari segala rangkaian-rangkaian aturan firman Tuhan, tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan engkau kerjakan, sehingga saudaraku oleh ini engkau mendapatkan begitu banyak dari kasih karunia Tuhan oleh kemauanmu percaya kepada firman. Adalah sangat begitu besar kerugian kalau kita tidak sampai kepada tujuan akhir, sehingga saat waktu Yesus sampai disalib dijual-juta untuk kita. Karena tanpa salib dikatakan oleh firman Tuhan kita tidak akan ada perdamaian dengan Allah. Di dalam Galatia pasal yang ketiga dikatakan saudaraku kepada kita, di mana firman Tuhan berbicara kisah-kisah kepada kita. Dengan demikian supaya kita pahami firman itu untuk kita praktekkan dalam perjalanan kita. Kita masuk dulu kepada yaitu Galatia pasal yang ketiga yang mengatakan, saudaraku, kita akan baca. Tolong bacakan lebih singkatnya ayat 13 dan 14 saja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, kalau kita baca lanjutannya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang sekitar 23, di situ saudara, ayat 25, di situ dijelaskan kepada kita hukum Taurat tidak membawa keselamatan, tetapi hukum Taurat hanya menuntun kita untuk sampai kepada janji Tuhan tentang bahwa keturunan, salah seorang dari keturunan dari Abraham itu yang menjadi berkat atau yang mendatangkan kehidupan buat kita, itu telah dijanjikan di dalam kitab Kejudian, oleh keturunanmu semua manusia diberkati. Ini bermaksud kepada Yesus, keturunan Abraham yang dimaksud di sini adalah Yesus. Itulah yang memberi kehidupan, itulah yang memberi keselamatan, itulah yang memberi jaminan buat kita untuk memiliki sukacita surgawi. Oleh sebab itu saudaraku, siapa yang menjalankan hukum Taurat dikatakan di sini tidak dijamin. Sebab di dalam hukum Taurat dikatakan di sini yang melakukan itu dengan benar, maka itulah orang yang mungkin dijamin. Tetapi tidak ada dikatakan oleh Paulus yang mampu melaksanakan hukum Taurat secara murni. Umpama ia tidak lagi menyembah Allah Bala, tapi dia berdusta, dia berarti tidak melaksanakan hukum Taurat. Banyak hal dikatakan di sana tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Yesus telah diberikan kepada kita. Oleh Yesus dosa-dosa kita yang begitu besar itu telah diangkutnya di kayu salib juta. Itulah sebabnya dikatakan ayat 13 dan 14 itu tadi. Di sini berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus, roh yang telah dijanjikan itu. Saudara dalam Tuhan, saya berharap semua kita berjuang membuka hati kita, terus kita memperjuangkan kehidupan keselamatan. Dan keselamatan itu sudah hampir tiba, ataupun kerajaan surga itu sudah hampir kita tempati, sebab waktunya, yaitu lonceng tentang zaman Antikristus sudah berbunyi. Oleh itu saudaraku, bersiap saudaraku, benahi hidupmu, persembahkan hidupmu, berkenan kepada Tuhan, supaya sesudah nanti dunia ini berakhir, engkau boleh berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Bagi Tuhanlah kemuliaan, dan mari kita saudaraku tetap kita serahkan hidup kita. Kita buka hati kita menerima perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini berarti persekutuan kita dengan tubuh Kristus, persekutuan kita dengan darah Kristus. Barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, dia tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi hidup yang
semakin sering kita bersekutu dengan tubuh Kristus, bersekutu dengan darah Kristus, semakin mungkin kita dapat melakukan apapun yang bisa diajarkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Sehingga seringnya kita melaksanakan perjamuan kudus berdampak, ada pertumbuhan kerohanian kita, ada pendewasaan iman kita, ada pendewasaan kekuatan kita melakukan segala kehendak Tuhan. Semua kita akan puji buat Tuhan. Salibnya semua rekan hamba Tuhan bagikan perjamuan kudus.